banyak sekali yang minta untuk saya menulis apapun yang saya pernah sampaikan selama ini mengenai pikiran-pikiran saya mengenai dunia atau Indonesia atau Asia Tenggara. Sehingga dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya saya menyempatkan diri untuk menulis mengenai Asia Tenggara. Asia Tenggara ini pada intinya adalah wilayah yang sangat besar kalau kita hitung perjalanan dari kota kecil yang paling di barat di Myanmar, itu namanya Tanwe, menuju ke kota kecil yang paling di timur di Asia Tenggara yaitu Merauke di Papua. Itu kurang lebih jaraknya 5.000 km. Dan itu hampir sama dengan jarak antara Los Angeles dengan Boston. Nah, kalau kita jalan dari kota kecil yang paling di utara di Asia Tenggara yaitu Nok Mong di Myanmar juga, menuju kota di Asia Tenggara yang paling di selatan namanya Boa, itu dekat Rote Barat, itu kurang lebih 4.000 km. Itu hampir sama dengan jarak antara London dengan Tehran. Nah, gambaran-gambaran seperti ini kalau menurut saya sangat menggarisbawahi skala Asia Tenggara yang sangat luar biasa. Tapi lucunya Asia Tenggara tuh nggak terlalu dibicarakan oleh teman-teman di komunitas internasional, nggak dinarasikan dengan, kalau menurut saya, frekuensi yang semestinya. Ini bermuara di kenyataan bahwasanya orang dari Asia Tenggara tuh nggak terlalu banyak yang bisa bercerita. Dan kalaupun mereka bisa bercerita, mereka bercerita dengan cara yang mungkin kurang bisa menggait perhatian dari anggota komunitas internasional. Padahal kalau kita lihat Asia Tenggara itu bukan hanya skala geografinya yang luar biasa, tapi sejarahnya itu sangat kaya. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan, bahwasanya dalam 2000 tahun terakhir ini seringkali disebut sebagai wilayah yang bisa dibilang paling damai, paling stabil. Paling gampang adalah bukti empirisnya terkait dengan jumlah korban kematian, terkait dengan perbedaan opini, pandangan yang nyambung dengan etnisitas, ras, dan agama. Ini jumlahnya nggak lebih dari 9-10 juta nyawa dalam periode 2000 tahun dibandingkan apa yang kita saksikan di Eropa, yang mana dalam 2000 tahun terakhir ini lebih dari 180 juta nyawa hilang dikarenakan perbedaan opini, pandangan terkait dengan ras, etnisitas, dan atau agama. Ini termanifestasi dalam jumlah kematian yang besar sekali dalam Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1917, Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Itu saja udah lebih dari 100 juta nyawa yang hilang. Belum lagi perang medieval, perang Napoleon, dan secara total ini memakan kurang lebih 180 juta nyawa. Dari situ kita melihat dalam konteks perbandingan antara angka kematian di Asia Tenggara dan angka kematian di Eropa dalam 2000 tahun terakhir, ini menggarisbawahi bahwasanya the nature, the soul of Southeast Asia itu kental sekali dengan peace and stability. Bahkan orang seperti Kishore Mahbubani, Jeffrey Sung seringkali mengedepankan ide bahwa Asia Tenggara itu patut untuk menerima hadiah Nobel untuk perdamaian atau kedamaian. Asia Tenggara ini cukup diverse dan juga divergent. Kalau kita lihat secara agama sejarahnya, ini di mungkin milenium pertama itu kental sekali dengan animisme, syamanisme yang dipengaruhi oleh agama Hindu, dan tentunya Hindu itu cukup besar sekali pengaruhnya. Tapi yang lebih kelihatan di milenium pertama di Asia Tenggara
itu justru agama Buddha. Perlu diketahui bahwasanya agama Buddha dan Hindu di milenium pertama itu masuk infiltrasi ke Asia Tenggara itu berdasarkan perjalanan banyak sekali pedagang-pedagang, tapi juga ahli agama dari terutama India yang menyampaikan konsep ide spiritual terkait dengan Hindu dan Buddha. Dan Buddha atau agama Buddha ini sangat besar sekali pengaruhnya dan keberadaannya di Asia Tenggara, dan ini sangat termanifestasi di Indonesia. Di tahun 825, setelah 75 tahun konstruksi, konon Borobudur itu selesai konstruksinya. Dan Borobudur sampai hari ini merupakan konstruksi tempat ibadah Buddha yang terbesar di dunia. Dan ini kalau menurut saya manifestasi dari kejayaan pengaruh agama Buddha di Indonesia, bahkan di zaman Sriwijaya, yang sempat berinterseksi dengan dinasti Tang waktu itu, yang sangat jaya di Tiongkok. Ada ajaran-ajaran yang mana siapapun yang mau menjadi spiritualis atau scholar agama Buddha yang piawai, itu mereka harus melakukan orientasi di Palembang sebelum mereka melakukan orientasi yang lebih dalam di Universitas Nalanda di India, yang sekarang mungkin itu nggak jauh dari kota kecil namanya Bihar. Dan itu merupakan manifestasi dari kejayaan kultural, ekonomi, spiritual yang berada di Asia Tenggara yang berpusat di bagian selatan dari Sumatera. Tentunya di milenium kedua, lewat proses sosialisasi yang juga dilewati untuk menyebarluaskan agama Buddha, itu terjadi juga dengan agama Hindu. Dan kita melihat di Asia Tenggara manifestasi dari kejayaan spiritualitas agama Hindu itu terjadi di pembangunan Candi Angkor Wat yang diselesaikan di pertengahan abad ke-12. Namun beberapa tahun setelah itu, kerajaan-kerajaan yang ada di Indochina, khususnya di Khmer, itu mereka berubah kepercayaan dari Hindu menjadi Buddha. Dan ini nggak lepas dari pengaruh-pengaruh sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan beredarnya agama Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara, termasuk di Samudra Pasai, tapi juga di Malaka, di Malaysia, dan bahkan di bagian selatan dari Thailand. Jadi selama satu milenium, di milenium pertama dan beberapa ratus tahun di milenium kedua, kita menyaksikan beredarnya agama Hindu, Buddha, dan Islam yang terjadi lewat proses sosialisasi. Ini agak beda dengan beredarnya agama Kristen yang dimulai di abad ke-14 di Vietnam, yang dilakukan oleh missionaries yang datang kebanyakan dari Prancis, yang melakukan proselytization. Jadinya mereka mengevangelize agama Nasrani ke komunitas-komunitas yang ada di Indochina, terutama di Vietnam. Dan itu dimulai di kurang lebih pertengahan abad ke-14 dan tentunya berlanjut sampai beberapa abad setelah itu. Dan ini merupakan bagian yang sangat kita bisa saksikan di Asia Tenggara terkait dengan bagaimana spiritualitas itu berkembang dari abad atau milenium pertama sampai milenium kedua. Tentunya kita juga menyaksikan menurunnya, melemahnya beberapa kerajaan yang besar di Asia Tenggara. Mulai di abad ke-14 dan ke-15, kita menyaksikan menurunnya kejayaan dinasti Majapahit di Indonesia atau di Jawa waktu itu. Tapi juga menurunnya dinasti atau kerajaan Khmer di Indochina yang berpusat di sekitar Kambodia dan sekitarnya. Dan juga diambil alihnya Vietnam waktu itu oleh dinasti Ming. Ini semua terjadi di abad ke-15. Dan ini bersamaan dengan bisa dibilang pra-revolusi industri yang terjadi di Eropa dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Ini terjadi di pertengahan abad ke-15 yang bisa mendiseminasi informasi
dengan terjadinya diseminasi informasi yang begitu cepat di pertengahan abad ke-15, mereka tentunya bisa menyebarluaskan ilmu wisdom di Eropa yang membuahkan teknologi-teknologi baru yang belum ada di Asia Tenggara. Tentunya ini tercermin dalam teknologi navigasi yang semakin hebat. Bahkan kita juga tahu bahwasanya Bartolomeo Dias itu adalah bisa dibilang navigator pertama yang melewati Cape of Good Hope di selatannya Afrika Selatan. Itu kurang lebih di akhir abad ke-15 dan itu merupakan upaya Eropa pertama untuk bisa berlayar ke tempat-tempat baru di Asia, termasuk di Asia Tenggara. Nah, kalau kita melihat geografi, ini yang kelihatannya masuk akal adalah kalau siapapun bisa berlayar di selatannya Afrika Selatan melewati Cape of Good Hope, mungkin mereka lebih gampang melewati Selat Sunda untuk masuk ke Asia Tenggara, tapi ternyata perairan di sebelah barat Sumatera dan di selatannya Sumatera Selatan itu ombaknya cukup unpredictable dan cukup nggak terlalu berkenan dibandingkan perairan yang ada di Selat Malaka. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali pelayar-pelayar dari Eropa itu lebih berkeinginan untuk melewati Selat Malaka karena perairannya yang jauh lebih stabil, lebih bisa diprediksi, sehingga ada kota kecil di barat Malaysia namanya Malaka. Ini menjadi tempat yang sangat digemari oleh pelayar-pelayar dari manapun, terutama dari Asia Tenggara, tapi juga dari Eropa yang berlayar dengan kapal-kapal mereka yang besar sekali, sehingga Malaka itu menjadi pusat perhatian. Tapi sayangnya di tahun 1511 kota ini diambil alih oleh Portugal menjadi trading hub mereka untuk bukan hanya berlayar tapi juga melakukan transaksi ekonomi, perdagangan dan segalanya dengan teman-teman ataupun bukan teman di Asia Tenggara, dan itu merupakan titik awal terjadinya apa yang seringkali disebut oleh teman-teman di Asia Tenggara the 3.5 centuries of humiliation atau kolonialisme. Nah, masa penjajahan ini diwarnai oleh dan dengan awal mulanya perjalanan oleh pelayar-pelayar dari Portugal, tapi tentunya karena kekuatan teknologi yang lebih berada di Inggris, Belanda, mereka mulai berpengaruh di Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat pengaruh mereka di Asia Tenggara selama lebih dari 300 tahun, itu bisa kelihatan. Belanda sangat bisa menguasai Indonesia, Inggris sangat bisa menguasai Brunei, Singapura, dan Malaysia, sedangkan Prancis sangat bisa menguasai Indochina yang terdiri dari Laos, Vietnam, dan Kambodia. Lucunya, kekuatan-kekuatan besar lainnya dari Eropa tidak bisa mengambil alih Thailand, tapi Inggris itu bisa menguasai Myanmar. Nah, ini berjalan selama ratusan tahun, tentunya ini juga ditopang dengan terjadinya revolusi industri pertama di abad 18, yang mana mereka bukan hanya bisa mengedepankan teknologi, tapi mereka bisa meng-weaponize teknologi, dan mereka lewat struktur perdagangan seperti VOC atau the Dutch Indies Company dan the British Indies Company, mereka diberikan jurisdiksi untuk memberdayakan tentara, dan ini yang membedakan mereka dari perusahaan-perusahaan lain di Eropa yang pengaruhnya sangat disayangkan, sangat tidak positif terhadap beberapa wilayah atau banyak wilayah di Asia Tenggara. Menjelang abad ke-20 tentunya peta dunia atau dinamika dunia itu mulai berubah dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang mana Jepang yang sempat menguasai banyak sekali negara di Asia Tenggara itu mulai melepas diri dari Asia Tenggara, dan tentunya itu membuahkan kebebasan untuk seluruh Asia Tenggara.
Tentunya tahunnya berbeda, Indonesia merdeka di tahun 1945, walaupun itu juga sempat tidak diakui oleh Belanda, kita harus melakukan negosiasi ulang di Linggarjati, dan ini juga tercermin dalam kesepakatan Renville yang tetap tidak dihormati oleh Belanda, namun setelah tekanan oleh Amerika terhadap Belanda lewat perundingan Round Table, itu akhirnya disepakati untuk Belanda akhirnya bisa atau meninggalkan Indonesia di tahun 1949. Nah, tentunya Filipina dalam atau di bawah pengaruh Amerika Serikat melepas diri dari Filipina, Inggris melepas diri secara bertahap dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dan Prancis melepas diri dari Kamboja, Laos, dan Vietnam secara bertahap. Dan Jepang melepas diri dari tentunya Myanmar, tapi Inggris juga yang mau kembali lagi di Myanmar, mereka akhirnya melepas diri. Ini merupakan momen yang sangat historis untuk revolutionaries di Asia Tenggara yang bisa melepas belenggu-belenggu kolonial yang sudah eksis selama ratusan tahun. Dan tentunya semenjak pertengahan abad ke-20, ini kita bisa lihat tampak sistem pemerintahan yang ada di negara-negara di Asia Tenggara ini sangat berbeda. Kalau kita kupas, kita bisa melihat ada 4 sistem kerajaan atau monarki. Ini terdiri dari Brunei, Malaysia, Kamboja, dan Thailand, yang mana Brunei itu merupakan monarki absolut. Tapi Kamboja, Malaysia, dan Thailand itu adalah monarki atau sistem kerajaan yang menggunakan demokrasi konstitusional. Ini termanifestasi dalam banyaknya partai politik yang eksis, dan ini bisa dibilang dengan adanya constitutional democracy, mereka mencoba untuk merangkul proses demokratisasi ke depan. Di luar itu, ada 2 negara yang memeluk satu partai politik atau sistem satu partai politik, yaitu Laos dan Vietnam. Ini belum bisa dibilang negara-negara demokrasi, dan di luar itu ada Indonesia, Myanmar, Singapura, dan Filipina yang merangkul sistem multi-partai, dan itu sangat bisa dibilang bagian dari proses Asia Tenggara untuk bisa melalui demokratisasi. Jadi dari 10 negara, kita bisa lihat ada 7 negara yang memeluk sistem constitutional democracy ataupun demokrasi liberal. Ini bisa dibilang pulsa dari Asia Tenggara yang nyata di hari ini. Kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi bisa dibilang bahwasanya ke depan itu Asia Tenggara akan masih berusaha untuk menjadi wilayah atau tempat yang berdemokrasi ke depan, 7 dari 10 negara. Nah, tadi kita udah membahas skala Asia Tenggara yang besar, sejarahnya yang begitu kaya, begitu panjang ceritanya, dan sangat beda dengan tempat-tempat lain di dunia, termasuk di Eropa, termasuk di Tiongkok, termasuk di Amerika Serikat. Kita bisa melihat dengan sistem pemerintahan yang ada, ini telah menghasilkan ekonomi atau perekonomian yang agak beda. Kalau kita ke Laos, GDP per kapitanya atau pendapatan per orang per tahunnya itu masih kurang lebih $2.000. Tapi kalau kita ke Singapura, pendapatan per orang per tahunnya itu $91.000. Jadinya Asia Tenggara itu kental sekali dengan diversitas secara alam, tapi juga diversitas bahkan divergensi secara ekonomi. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana seringkali sulit untuk membuahkan kesatuan secara ekonomi, yang mana kita sering ditanya kenapa Asia Tenggara itu tidak menganut atau merangkul sistem seperti Uni Eropa, yang mana telah terjadi kesatuan untuk kepentingan moneter, kesatuan untuk kepentingan imigrasi, kesatuan untuk beberapa kepentingan lainnya.
Saya rasa dengan kenyataan bahwasanya ada atau masih ada beberapa negara atau perekonomian di Asia Tenggara yang pendapatan per orang per tahunnya itu masih 2.000, 3.000, bahkan Indonesia itu masih hanya 5.000 dolar. Sedangkan Singapura 91.000 dolar, agak sulit untuk menyatukan tatanan ekonomi, tatanan fiskal, tatanan moneter, tatanan imigrasi dan segalanya. Tapi ke depannya saya berpendapat bahwasanya kalau divergensi ekonomi ini semakin bisa mengecil, tentunya akan lebih ada peluang untuk kita bisa mempertimbangkan dilakukannya penyatuan atau kesatuan secara moneter, fiskal, imigrasi, dan lain-lain. Seperti apa yang kita lihat di Uni Eropa. Tapi saya juga bisa menyampaikan bahwasanya sistem di Eropa ini juga nggak terlalu baik dan sudah kelihatan beberapa episode yang agak sedikit merobek tatanan yang ada di Uni Eropa dengan terjadinya Brexit, yang mana Inggris itu keluar dari sistem Uni Eropa dikarenakan tentunya perbedaan pendapat, tapi juga perbedaan kenikmatan ekonomi, di mana di Inggris itu banyak sekali masyarakat yang tidak merasakan berkah ekonomi yang dirasakan oleh banyak sekali anggota-anggota Uni Eropa di Eropa utama. Secara ekonomi yang kita perlu perhatikan adalah Asia Tenggara itu GDP-nya atau PDB-nya secara kolektif itu kurang lebih 4 triliun dolar dengan populasi 700 juta manusia. Namun dengan skala 4 triliun dolar, dengan skala 700 juta manusia yang ada di Asia Tenggara, ini nggak terlalu kelihatan kapasitas Asia Tenggara untuk melakukan pengembangan ekonomi atau ruang ekonomi itu masih agak-agak terbatas. Ini termanifestasi dalam keterbatasan ruang fiskal mereka. Ruang fiskal mereka ini kalau kita lihat masing-masing dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara, itu rasio pendapatan pajaknya terhadap PDB-nya itu berkisar antara 10-16%. Kecil sekali. Ini kecil sekali apabila dibandingkan dengan rasio pendapatan pajak terhadap PDB yang ada di negara-negara OECD yang bisa dibilang negara-negara atau ekonomi yang maju. Itu kurang lebih 33%. Dan ini kalau menurut saya PR untuk Asia Tenggara yang sangat besar. Untuk bagaimana kita bisa membesarkan, meningkatkan ruang fiskal kita yang sangat terbatas, yaitu antara 10-16% untuk rasio pendapatan pajak terhadap PDB. Nah, kalau kita lihat ruang moneternya, ini juga agak-agak terbatas. Negara-negara besar seperti Filipina, Indonesia, dan negara-negara kecil seperti Laos dan Brunei kalau nggak salah, itu rasio uang beredarnya terhadap PDB-nya itu masih jauh di bawah 100%. Contohnya Indonesia, rasio uang beredar terhadap PDB-nya itu masih kurang lebih 45%. Nah, negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, itu rasio uang beredar terhadap PDB-nya itu di atas 200%. Thailand, Vietnam itu di atas 100%, tapi belum berada di atas 200%. Jadi bisa diasumsikan bahwasanya secara moneter, Asia Tenggara ini masih ada keterbatasan. Nah, dengan kenyataan atau asumsi bahwasanya Asia Tenggara ini ada keterbatasan struktural terkait dengan ruang fiskal dan ruang moneternya, ya satu-satunya cara untuk membesarkan economic space-nya adalah untuk mendatangkan uang dari luar negeri. Kecuali kalau kita sepakat untuk mencetak duit di dalam negeri, itu bukan advokasi yang kita mau sampaikan di sini karena itu bisa membuahkan opini yang mungkin kurang berkenan, tapi juga bisa membuahkan inflasi yang kurang berkenan. Dengan asumsi bahwasanya kita sepakat untuk mendatangkan uang dari luar negeri, ya kita hanya bisa ngutang atau bisa mendatangkan penanaman modal asing. Nah, kalau kita mau ngutang sekarang ini nggak terlalu bijaksana karena fluktuasi mata uang dan juga suku bunga terhadap dolar ini sudah mulai meningkat. Kalau kita lihat risk free rate di treasury yang 10 tahun, treasury bond 10 tahun di Amerika Serikat ini udah di atas 4%, dan dengan kegalauan yang kita lihat di beberapa tempat,
instabilitas yang kita lihat di beberapa tempat, nggak ada alasan untuk suku bunga Amerika Serikat ini tidak meningkat. Ya, tentunya dengan pertimbangan bahwasanya suku bunga agak tinggi dan pertimbangan bahwa kita nggak mau terekspos dengan resiko mata uang asing, nilai tukar dengan mata uang asing, ya mau nggak mau kita harus bulet untuk bisa mendatangkan penanaman modal asing dari luar. Nah, kalau kita kupas, penanaman modal asing yang datang ke Asia Tenggara itu setiap tahun kurang lebih 200 sampai 230 miliar dolar. Yang mana dari angka tersebut, Singapura itu konsisten bisa mendatangkan 100 sampai 140 miliar dolar FDI-nya per tahun. Sedangkan Indonesia 30 sampai 50 miliar dolar, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina itu masing-masing kurang lebih 10 sampai 20 miliar dolar. Apa yang bisa menyebabkan negara seperti Singapura yang populasinya cuma 6 juta, satu pulau, sedangkan Indonesia 280 juta manusia, lebih dari satu pulau, bisa mendatangkan FDI dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Ini nggak ada kaitannya dengan ideologi, nggak ada kaitannya dengan geografi, nggak ada kaitannya dengan apakah mereka punya sumber daya alam atau tidak. Tapi bulat ini terkait dengan kapasitas dan keinginan mereka untuk menegakkan apapun yang harus tegak, yaitu penegakan hukum. Jadinya kepastian hukum itu yang disajikan oleh Singapura ke seluruh dunia. Yang mana kalau ada orang mau menempatkan modal di Singapura, itu kepastian terkait dengan hukum itu sangat bisa dibilang terjamin. Sedangkan di negara-negara lain, bukan hanya di Asia Tenggara saja, tapi di banyak negara-negara berkembang, itu masih ada saja kekhawatiran mengenai apakah negara tersebut bisa menegakkan apa yang harus tegak. Nah, kedepannya kalau menurut saya, PR untuk negara-negara di Asia Tenggara untuk bisa mendatangkan FDI dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya adalah untuk membenahi penegakan hukum. Kalau enggak, ya selesai. Yang sangat paradoksal adalah ini kita lagi melihat khususnya di dunia barat, di Amerika Serikat dan teman-temannya, termasuk teman-temannya mereka di Timur Tengah. Ini mereka lagi mengelola likuiditas yang jumlahnya besar sekali. Ini kurang lebih 140 triliun dolar. Dan tentunya dengan peningkatan premi resiko yang terjadi dengan kegalauan yang kita lihat di beberapa flashpoint di dunia, mereka sangat berkepentingan untuk mengalokasikan likuiditas atau modal tersebut ke tempat-tempat lain. Dan kalau menurut saya, Asia Tenggara ini adalah tempat yang sangat berkenan untuk dipertimbangkan oleh financial capital allocator. Nah, ini kalau menurut saya momen dan momentum yang harus kita sadari dan harus kita kapitalisir. Kalau tidak, ya mungkin di saat lain kita nggak bisa menyaksikan likuiditas yang sebanyak ini. Dan kalaupun kita sudah mengambil sikap terkait dengan penegakan hukum, tapi kalau likuiditasnya ini udah berkurang dari angka yang ada sekarang, ya mungkin kita nggak bisa mengkapitalisir momen dan momentum yang ada di depan mata ini. Nah, seringkali di negara-negara berkembang, mereka itu tidak bisa membedakan antara ketidakpastian dan risiko. Intinya apa? Ketidakpastian itu adalah unknown. Sedangkan risiko itu adalah known unknown. Dan banyak sekali teman-teman di negara berkembang itu tidak bisa mentranslasi dari unknown menjadi known unknown. Ya, pendekatan Tanah Abangnya adalah ya kalau ada pemodal mau naruh 100 perak, 100 dolar atau 100 apapun untuk pembangunan pabrik. Ya, kalau ada teman-teman di negara berkembang bisa menyampaikan bahwasanya akan ada probabilitas 62% bahwasanya listriknya akan mati selama 2 bulan dalam setahun. Apabila itu terjadi,
omsetnya akan turun 12-15%, net income-nya atau bottom line-nya akan turun 18-20%. Itu adalah known unknown. Tapi ada juga skenario lain yang mana ada orang mau naruh modal 100 perak, 100 dolar atau 100 apapun untuk pembangunan pabrik, tapi nggak ada yang bisa menceritakan apakah listriknya akan mati setelah pabriknya selesai, dan kalaupun mati berapa hari dalam setahun, berapa bulan dalam setahun, dan probabilitas itu terjadi itu berapa. Ya, itu adalah unknown. Itu yang seringkali menyebabkan ketidakpastian itu nggak nyambung dengan penanaman modal. Jadi ke depan kita harus belajar. Satu, untuk membenahi penegakan hukum. Dua, kita harus juga bisa meningkatkan kapasitas kita untuk bisa mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko yang bisa diukur, bisa dikuantifikasi, bisa diprediksi, dan juga bisa dihargai atau dinilai, bisa di-price. Modal itu suka resiko, high risk, high return. Tapi kalau modal itu disodorin, unknown, modal nggak akan pindah. Tapi kalau modal disodorin narasi yang kental dengan known unknown yang bisa dinilai, you can price it, modal itu akan pindah. Nah itu kalau menurut saya yang sangat fundamental yang harus kita ketahui untuk bagaimana Asia Tenggara ini bisa mendatangkan modal. Kita ini sangat berkepentingan untuk merangkak di rantai nilai. Bagaimana kita bisa beranjak dari hanya bikin sepatu, bikin mobil. Dari bikin mobil, syukur-syukur bisa bikin microchips, yang merupakan precision manufacturing capability yang sangat sudah bisa dilakukan oleh teman-teman di Taiwan, di Jepang, di Eropa, di Tiongkok. Nah ini kalau menurut saya, ini adalah perjalanan natural atau alamiah kita ke depan. Bagaimana untuk kita bisa merangkak di rantai nilai. Value chain. Kalau kita bisa merangkak di rantai nilai, kita juga bisa merangkak di the geopolitical global order. Ini penting sekali. Ini dengan gontok-gontokan yang kita saksikan di beberapa flashpoint di dunia, dengan kecenderungan Amerika Serikat untuk menjadi lebih isolationist, mengisolisir diri, menarik diri dari Eropa, menarik diri dari tempat-tempat lain, ya tatanan dunia ini agak-agak mulai berubah. Yang tadinya dari Perang Dunia Kedua atau selesainya Perang Dunia Kedua sampai kurang lebih tahun 89 itu sangat bipolar. Tapi semenjak runtuhnya tembok Berlin di tahun 89, ini menjadi unipolar yang sangat didominasi oleh Amerika Serikat. Yang lucunya dengan unipolarity atau unipolaritas, multilateralisasi itu semakin maju. Karena tentunya satu orang, yaitu Amerika Serikat, bisa nyuruh setiap orang di dunia untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Apa yang Amerika inginkan. Tapi semenjak tahun 2000-an, tatanan dunia ini berubah menjadi jauh lebih multipolar. Tapi multipolar yang menurut saya tidak terstruktur. Karena tentunya negara-negara yang dulu kecil menjadi besar seperti Tiongkok, Rusia, Brazil, Afrika Selatan, dan India, mereka mengkonsolidasi diri dalam amalgamasi yang seringkali disebut BRICS. Mereka ingin sekali merevisi tatanan dunia yang dikedepankan oleh Amerika Serikat sewaktu tatanan dunia itu masih unipolar dan sekarang menjadi multipolar, tapi juga negara-negara lain seperti Turki, Meksiko, Nigeria, Indonesia, dan lain-lain itu juga mereka sangat mau menjadi lebih revisionist untuk melakukan revisi terhadap tatanan yang multipolar yang sudah berkembang semenjak awal tahun 2000-an. Nah, dengan isolationism yang lebih kelihatan di Amerika Serikat, dengan keruncingan atau meruncingnya perceraian antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, multipolaritas tersebut, kalau menurut saya ini semakin terdefinisikan, semakin jelas, semakin terstruktur.
Yang mana kita bisa melihat siapa yang akan menjadi teman, siapa yang akan menjadi musuh, dan siapa yang akan menjadi swing state. Saya di kubu yang percaya bahwasanya Asia Tenggara ini adalah swing region. Wilayah yang bisa swing. Wilayah yang bukan teman, bukan musuh. Jadinya kita bisa swing ke kiri, bisa swing ke kanan, bisa swing ke Tiongkok, bisa swing ke barat. Nah ini kalau menurut saya berkah untuk Asia Tenggara, karena saya melihat ke depan, untuk mungkin 10 tahun sampai 15 tahun ke depan, kita tuh niscaya akan melihat Tiongkok sebagai technological capital allocator. Kenapa? Tiongkok tuh mungkin sampai hari ini belum terbukti sebagai zero to one untuk bisa menemukan teknologi baru. Amerika dan Barat itu bisa dibilang sampai titik ini sebagai zero to one, bisa menemukan teknologi baru atau inovasi baru. Tapi problemnya untuk Barat atau untuk Amerika Serikat adalah setiap kali mereka menemukan teknologi baru, teknologi tersebut terlalu mahal untuk negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan di tempat-tempat lainnya. Nah ini yang menyebabkan di Asia Tenggara kita akan lebih berkiblat ke Tiongkok untuk kepentingan pengalokasian teknologi atau modal teknologi. Karena murah. Ya daripada beli iPhone yang harganya jauh lebih mahal, mendingan kita beli Oppo. Udah gitu fotonya juga lebih bagus daripada iPhone. Tapi kita juga nggak boleh lepas dari kenyataan bahwasanya Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat ini memiliki likuiditas yang luar biasa besar sekali. Jadi kita harus melihat niscaya ke Amerika dan Barat sebagai economic capital allocator. Nah kalau kita bisa swing ke Tiongkok dan ke Barat untuk kepentingan pengalokasian modal teknologi dari Tiongkok, pengalokasian modal ekonomi dari Barat, ini akan membantu kita untuk satu, merangkak di rantai nilai, kedua, merangkak di the geopolitical global order, dan ketiga, untuk lebih bisa melebarkan otonomi strategis kita. Bahwasanya kita ini adalah wilayah yang besarnya 700 juta manusia, besarnya adalah 4 triliun dolar GDP, dan 5.000 kilometer dari barat ke timur, 4.000 kilometer dari utara ke selatan. Ini yang harus dinarasikan ke depan. Nah ini kalau menurut saya adalah atribut-atribut yang kental dengan perekonomian di Asia Tenggara. Tadi saya udah bicara mengenai sejarah, mengenai ekonomi. Nah, sekarang ini yang lagi ngetren akhir-akhir ini adalah isu terkait sustainability. Sustainability ini penting sekali kalau kita mengacu ke tahun 2018, carbon sink yang ada yang disepakati oleh IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change di PBB, itu waktu itu disepakati kurang lebih 400 sampai 440 gigaton karbon yang bisa diemisikan menuju netralitas karbon di tahun 2050. Tapi kenyataannya tabungan tersebut atau carbon sink tersebut udah turun di tahun 2024 ke 200 gigaton. Nah, yang perlu diketahui adalah kita tuh mengemisi karbon kurang lebih 40 gigaton per tahun. Jadi kalau kita mengemisikan 40 gigaton per tahun, tabungan kita ini akan habis. Yang sekarang hanya tinggal 200 gigaton. Kalau kita mengemisikan 40 gigaton per tahun, ya ibarat kata dalam 5 tahun kita bakal habis tabungannya. Ibarat kata ya kita hanya punya sampai tahun 2030. Tapi kenyataannya kita belum bisa mencapai netralitas karbon di tahun 2030. Kenapa? Nah, ini yang perlu diketahui adalah kalau kita lihat dunia ini mayoritas terdiri dari negara-negara berkembang yang tercermin dalam PDB per orangnya di bawah 13.205 dolar per orang per tahun. 84% populasi planet ini adalah negara-negara berkembang yang pendapatannya di bawah 13.000 dolar, 205 dolar. Indonesia PDB-nya per orang per tahun cuma 5.000 dolar. Kita bagian dari negara-negara berkembang, bagian dari 84%
dari planet tersebut. Sedangkan 16% dari planet ini adalah negara-negara maju yang pendapatannya di atas $13.205. Teknologi sudah ditemukan oleh Tiongkok, oleh Jepang, oleh Korea, oleh Eropa, oleh Amerika untuk kepentingan energi terbarukan. Tapi problemnya untuk teknologi tersebut bisa break even, bisa tekor, apalagi untung, mereka harus bisa mengenakan tarif minimum 15 sen per kilowatt hour. Tapi problemnya 84% dari populasi dunia yang kurang lebih 7 miliar, itu mereka nggak mampu bayar di atas 5 sen per kilowatt hour. Nah ini gap yang sangat besar antara 15 sen per kilowatt hour dengan 5 sen per kilowatt hour. Ya teknologinya ada, tapi nggak mampu daya belinya yang di sini. Ya solusinya adalah daya beli ini harus ditingkatkan atau teknologi ini harus dimurahkan, efisiensi dan efektivitas dari teknologi tersebut harus ditingkatkan sehingga harganya untuk mereka bisa untung itu bisa turun dari 15 sen ke 14 sen ke 13 sen ke 12 dan seterusnya, dan daya beli negara-negara berkembang ini harus ditingkatkan dari 5 sen ke 6, 7 dan seterusnya sampai mereka bisa berinterseksi. Tapi kita nggak tahu kapan atau berapa lama dibutuhkan untuk dua titik tersebut bisa interseksi satu sama lain. Nah untuk sementara jadi kita harus ngambil sikap. Kenyataannya kalau kita lihat di Asia Tenggara, elektrifikasi yang ada itu kurang lebih 400.000 megawatt. Dari situ Indonesia kurang lebih 90.000 megawatt. Sisanya tersebar di Singapura, nggak terlalu banyak, Malaysia, Brunei, Thailand, Malaysia, Vietnam dan lain-lain. Totalnya itu kurang lebih 400.000 megawatt. Tapi kalau kita lihat elektrifikasi per orangnya, dari 10 negara di Asia Tenggara itu hanya 2 negara yang elektrifikasinya tinggi sekali, kurang lebih 10.000 kilowatt hour per orang. Brunei dan Singapura. Sedangkan Malaysia cuma 5.000 kilowatt hour per orang. Indonesia cuma 1.300-an kilowatt hour. Indonesia tuh hampir sama dengan India di 1.300 kilowatt hour per orang. Nah, hitungannya kalau Indonesia hanya bisa bangun 3.000 sampai 5.000 megawatt per tahun, India kalau nggak salah bisa bangun kurang lebih 20.000 megawatt. Itu Indonesia sama India tuh perlu puluhan bahkan bisa lebih dari 100 tahun untuk mencapai modernitas. Nah, modernitas ini kita definisikan di titik kurang lebih 6.000 kilowatt hour per orang. Jadinya Indonesia yang masih 1.300, Malaysia masih 5.000, ini PR-nya masih banyak. Sedangkan Brunei sama Singapura sih udah nggak ada PR lagi untuk kepentingan pembuahan energi karena mereka sudah di 10.000 kilowatt hour per orang. Nah, hitungan kasarnya untuk Asia Tenggara secara keseluruhan di luar Singapura dan Brunei untuk bisa mencapai modernitas di titik kurang lebih 6.000 kilowatt hour per orang yang harus dibangun itu kurang lebih 1 terawatt. 1 terawatt itu adalah 1.000 gigawatt atau 1 juta megawatt. Nah, hitungan kasarnya dengan biaya kurang lebih 1 sampai 2 juta dolar per megawatt, ya biaya yang dibutuhkan untuk memodernisasi Asia Tenggara agar setiap negara itu minimum elektrifikasinya di 6.000 kilowatt hour per orang, yaitu bisa 2 sampai 3 triliun dolar. Ya gimana? Ya ini balik lagi ke tadi pembahasan mengenai ekonomi. Kalau ruang fiskalnya terbatas, kalau ruang moneternya terbatas, kalau pendatangan foreign direct investment atau penanaman modal asingnya itu terbatas, ya 2-3 triliun dolar ini bukan uang kecil. Teknologinya sudah ada. Fulusnya nggak ada. Nah, jadi kalau kita serius mengenai energi terbarukan, ya mau nggak mau kita harus balik ke hal-hal yang struktural yang bisa memperbaiki kapasitas kita untuk bisa mendatangkan modal, yaitu penegakan hukum dan kapasitas kita untuk mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko yang bisa dinilai atau bisa di-price, bisa diukur, bisa dikuantifikasi, dan bisa diprediksi. Tanpa 2 atribut tersebut,
sulit untuk kita bisa mendatangkan 2-3 triliun agar kita bisa bukan hanya mencapai modernitas, tapi kita juga perlu mencapai carbon neutrality agar kita bisa mendekarbonisasi diri. Karena tabungan karbonnya yang tadinya 400 sekian gigaton, sekarang udah tinggal 200 gigaton, dalam 5 tahun ini akan habis. Nah, ini terkait dengan sustainability. Kalau menurut saya, ini sangat paradoksal. Karena negara-negara maju mengamanahkan ke negara-negara berkembang untuk merangkul teknologi energi terbarukan, tapi kita nggak dibekali dengan modalnya. Dan mereka selalu beralasan, mereka nggak mau modalin kita karena mereka nggak suka ketidakpastian. Walaupun mereka diberkahi dengan likuiditas modal yang berlimpah-limpah. Nah, ini kalau menurut saya realita yang cukup mengkhawatirkan, cukup ironis, cukup paradoksal. Tapi saya yakin kalau kita bisa memperbaiki diri dalam konteks penegakan hukum, memperbaiki diri dari sisi pendidikan untuk bisa mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko yang bisa diukur, saya yakin kita akan sangat berkapasitas untuk membangun jauh lebih dari 5.000 megawatt per tahun. Ukuran saya, kalau kita mau melakukan modernisasi agar kita bisa mencapai 6.000 kilowatt hour per orang dengan periode atau durasi yang lebih cepat, ya kita harus membangun minimum di Indonesia 15.000 megawatt per tahun. Dan itu masih sedikit di bawah apa yang India sudah bisa lakukan per tahun, yaitu 20.000 megawatt. Setelah sustainability, kita juga melirik ke satu hal yang cukup struktural di Indonesia. Ini terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini sangat struktural kalau menurut saya. Kita melihat banyak sekali negara-negara di Asia yang sudah maju berkat investasi di pendidikan yang luar biasa. Nah, ini saya mau coba kaitkan dengan dinamika ekonomi. Kalau kita lihat 30 tahun terakhir, PDB per orang di Tiongkok itu meningkat 10 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Sedangkan PDB per orang di Asia Tenggara meningkat hanya 2,7 kali lipat dalam 30 tahun. Nah, kenapa Asia Tenggara itu underperform? Asia Tenggara itu underperform economically kalau kita lihat PDB per orang yang dalam 30 tahun terakhir. Ini karena 4 atribut. Yang pertama adalah underinvestment di pendidikan. Kedua, underinvestment di infrastructure. Ketiga, lack of governance atau kurangnya governance. Kurangnya titik temu yang optimal antara power atau kekuasaan dan talenta. Tiongkok ini paradoxically sebagai otokrasi lebih berhasil mendemokratisasikan talenta. Mereka mengseleksi talenta lebih berdasarkan meritokrasi, bukan patronase dan loyalitas. Sedangkan banyak demokrasi di dunia mengseleksi talenta itu lebih berdasarkan loyalitas dan atau patronase, bukan meritokrasi. Ini yang menyebabkan governance di Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya itu nggak sebagus atau nggak seberkenan seperti apa yang kita saksikan di Tiongkok. Ini yang menyebabkan kenapa Tiongkok itu bisa outperform ekonomi negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Atribut terakhir yang menyebabkan kenapa Tiongkok PDB per kapitanya bisa naik 10 kali lipat, Asia Tenggara hanya 2,7 kali lipat dalam 30 tahun terakhir, ini adalah kurangnya daya saing. Daya saing ini ngukurnya gampang, yaitu lewat bagaimana atau secepat apa negara itu bisa mengeluarkan izin usaha. Tiongkok itu bisa mengeluarkan 9 sampai 10 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Sedangkan Asia Tenggara hanya bisa mengeluarkan 1 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Bahkan kalau kita kupas lagi, Filipina hanya bisa mengeluarkan 0,3 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Sama dengan Indonesia. Singapura bisa mengeluarkan 9 izin usaha per 1.000 orang dewasa. Jadi kalau kita bisa memperbaiki investasi kita di pendidikan, investasi kita di infrastruktur, investasi kita untuk pengseleksian talenta berdasarkan meritokrasi, dan
daya saing kita, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa menyamai kinerjanya Tiongkok secara ekonomi, bahkan bisa melampaui kinerjanya Tiongkok secara ekonomi. Balik ke pendidikan. Pendidikan tuh kalau menurut saya struktural sekali. Dan ini terkait dengan keterbukaan. Peradaban manapun, kebudayaan dimanapun, bangsa dimanapun, itu maju karena kapasitas mereka dan keinginan mereka untuk mencari titik temu antara kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi. Dan amalgamasi antara titik inovasi atau kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi itu hanya bisa terjadi kalau ada keterbukaan. Ibarat kata seperti mendiang Lee Kuan Yew menyampaikan, ya kalau di Singapura toiletnya rusak, don't reinvent the wheel, cari aja orang yang paling jago betulin toilet. Itu caranya kita mendidik diri untuk bisa membetulkan toilet. Ya kalau orangnya datang dari Jember, atau dari Norwegia, atau dari mana, kebetulan dia yang paling tahu. Kedua, tes litmus keterbukaan adalah kalau di Sumedang itu ada kebutuhan untuk masyarakat luas itu belajar fisika dan mereka nggak punya ahli fisika yang bisa ngajar, dan ternyata ahli fisika yang ada itu adalah orang Somalia yang punya paspor Inggris. Ya kalau ada keterbukaan di Sumedang untuk mendatangkan ahli fisika yang lahir di Somalia, punya paspor Inggris untuk ngajar di Sumedang, itu menurut saya adalah tes litmus terkait dengan keterbukaan komunitas untuk menunjukkan titik temu antara kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi. Tanpa itu, sulit sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya, ya IQ di Indonesia ini varian sekali. Ada yang hanya 78,49, ada yang 105. Singapura itu 105. Ini kalau menurut saya sangat nyambung dengan tentunya nutrisi, genetika, dan ekosistem yang ada. Dan banyak yang berpendapat bahwasanya kalau pembentukan otak itu 90% terjadi sebelum anak itu umur 9 tahun. Bahkan kepentingan untuk mengubah tatanan neuronya itu kalau anak sampai 16 tahun masih bisa dilakukan. Tapi setelah itu ya wes. Bahkan ekosistem pun sebagus apapun juga tidak bisa mempengaruhi kognisi anak tersebut. Poin saya adalah kalau IQ-nya ada keterbatasan, disambung dengan kenyataan satu lagi yang cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat ukuran PISA, PISA ini yang mengukur profisiensi lingual dan profisiensi STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk anak-anak umur 15 tahun. Hanya 2 negara di Asia Tenggara yang skornya di atas rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu kalau nggak salah sekitar 380-400-an. Tapi hanya 2 negara, yaitu Singapura dan Vietnam. Singapura sekarang nomor 1 di dunia dari 81 negara yang diukur. Vietnam sudah nomor 2 di Asia Tenggara, kalau nggak salah top 20 di dunia. Indonesia kalau nggak salah nomor 69 dari 81 negara. Ini PISA harus disikapi. Kenapa? Seorang pimpinan dari multinasional, perusahaan multinasional, kalau dia mau ngambil keputusan untuk bangun pabrik dimanapun, dia tuh ngelihat skor PISA. Kenapa? Karena skor PISA tuh nyambung atau berkorelasi dengan kapasitas vokasi seseorang. Kalau skor PISA-nya tinggi, keahlian vokasinya hampir pasti tinggi. Dan kalau dia mau bangun pabrik di situ, dia perlu keahlian vokasi. Tapi kalau skor PISA-nya rendah, keahlian vokasinya rendah, ya kemungkinan dia nggak akan mau bangun pabrik di situ karena dia akan mengukur produktivitasnya itu nanti gimana. Tapi kalau vokasinya rendah, ya produktivitasnya juga akan rendah. Kalau produktivitasnya rendah, ya produksinya rendah. Kalau produksinya rendah, ya tentunya omsetnya rendah. Kalau omsetnya rendah, ya itu nggak mungkin bisa membuahkan keuntungan yang besar. Nah, ini kalau menurut saya sangat struktural. Kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, 88% dari rumah tangga di Indonesia itu dikepalai oleh kepala rumah tangga yang tidak berpendidikan S1 atau pendidikan tersier.
Kalau kita jalan dari Tanway sampai Merauke, dari Myanmar sampai Papua atau Indonesia, lompat atau melompati Singapura, kenyataannya hampir sama, 80-90% dari rumah tangga yang kita lewati, kita temui, itu kepala rumah tangganya tidak berpendidikan S1. Nah ini sangat struktural. Dan saya di kubu yang percaya bahwasannya dalam konteks pendidikan untuk non-tersier, untuk sekolah dasar, guru itu penting. Kurikulum penting, teknologi penting, tapi guru itu lebih penting. Kenapa? Karena disrupsi positif terkait pendidikan, walaupun bisa terjadi di rumah tangga, tapi kalau 88% kepala rumah tangga tidak berpendidikan S1, harapan untuk terjadinya disrupsi positif terkait pendidikan itu hanya bisa terjadi di sekolah. Karena skalanya jauh lebih besar. Di rumah tangga, orang tua berhadapan dengan 2 atau 3 anak. Tapi di sekolah, seorang guru berhadapan dengan 20-200 murid. Nah, penting sekali untuk gurunya itu berkualitas. Tapi kalau dia hanya digaji kurang lebih 3 juta sebulan, ya mungkin yang lebih berkualitas itu lebih berkeinginan untuk kerja di tempat-tempat lain yang lebih berkenan gajinya atau kompensasinya. Ini nyata. Singapura itu bulat dari puluhan tahun yang lalu kalau merekrut guru, dipastikan kandidatnya itu datang dari top 20%, top 20 percentile. Dan dipastikan dia itu akan digajikan selaras dengan kalau dia bekerja di tempat-tempat yang keren banget. Mau BUMN yang ada di situ atau multinasional yang ada di situ. Sehingga keputusan seorang kandidat untuk menjadi guru itu lebih mudah. Di Korea lebih gila lagi. Saya sering kali bercerita di Korea tuh mereka tuh punya kebiasaan untuk merekrut guru dari the top 5 percentile. Dan tentunya dengan kompensasi yang cukup sangat tinggi, tapi ya bisa sedikit di bawah gaji yang bisa didapati di tempat-tempat perusahaan-perusahaan lain. Tapi bukan hanya kompensasinya, bukan hanya kualitasnya, tapi status sosialnya juga di Korea Selatan itu luar biasa. Mereka tuh adalah profesi yang sangat dihormati di komunitas. Nah ini gimana untuk Asia Tenggara bisa maju? Ya kita jiplak aja apa yang sudah dilakukan oleh Singapura. Mereka sudah bisa menciptakan skor PISA nomor 1 di dunia. Mereka sudah bisa menciptakan 2 universitas di top 20 in the world. Sedangkan di negara-negara lainnya nggak ada universitas yang di top 20. Kalau kita lihat datanya di Asia Tenggara tuh ada kurang lebih 8.000 universitas dengan 19 juta mahasiswa. Kurang lebih. Dibandingkan Tiongkok yang jumlah universitasnya hanya 2.600, jumlah mahasiswanya 39 juta. Tapi nyata Tiongkok itu skor PISA-nya sampai 2 tahun yang lalu nomor 1 di dunia. Dan kelihatan intellectual property yang dibuahkan. Kalau kita lihat sekarang jurnal-jurnal teknologi itu nyata 50% dari publikasi yang keluar itu kebanyakan dari saintis dari Tiongkok. Bahkan Amerika yang dulu mendominasi 40-50% sekarang udah turun. Ya yang mempublikasi di Amerika Serikat juga kebanyakan keturunan Asia sekarang. Nah ini kenyataan yang harus kita pertimbangkan, kita sikapi. Jadi kita harus menyikapi hal-hal yang struktural terkait dengan sekolah dasar untuk gimana kita bisa membuahkan skor PISA yang syukur-syukur bisa di top 10 di dunia dari 81 negara. Bukan nomor 69 dari 81 negara di Indonesia. Kita juga harus bisa memastikan guru yang ngajar di sekolah dasar, sekolah menengah atas, di universitas itu adalah benar-benar dari persental teratas. 10% kek, atau 20% maksimum. Karena kalau nggak begitu, kita nggak bisa merangkak di rantai nilai, kita nggak bisa merangkak di rantai geopolitical global order, kita nggak bisa mengekspansi strategic autonomy kita sehingga kita menjadi relevan, sehingga kita bisa menjadi storyteller yang keren ke komunitas internasional. Dropout rate di Indonesia ini tinggi sekali.
Di Asia Tenggara tinggi sekali, kecuali Singapura. Di Singapura yang drop out dari SMA itu 0, sedangkan di Asia Tenggara itu kisarannya antara 10-20%. Bahkan Laos itu di atas 20%. Ya, mereka lebih suka drop out ya karena mungkin mereka nggak ada pilihan lain. Mungkin mau bekerja di pabrik atau mau bekerja di sektor informal. Nah, ini seringkali banyak sentuhan-sentuhan mengenai informalisasi di Indonesia. Saya sih melihat dari sudut pandang yang mana informalisasi itu keniscayaan kalau formalisasinya nggak terjadi. Dan formalisasi itu hanya bisa terjadi kalau modalnya datang. Tapi kalau modalnya nggak datang, ya nggak ada pembangunan pabrik sebanyak apa yang kita inginkan. Nggak ada aktivitas untuk melakukan precision manufacturing seperti apa yang kita saksikan di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok. Ya karena mereka nggak bisa bekerja di pabrik, ya mau nggak mau terjadi niscaya peningkatan dalam informalisasi. Jadi argumen yang harus digunakan untuk mengobati informalisasi adalah peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan modal atau arus modal dari luar untuk bisa dilakukannya pembangunan agar formalisasi bisa terjadi. Tanpa itu ya kita akan terjebak dalam narasi yang kental sekali dengan informalisasi. Ini semuanya bermuara di investasi kita di pendidikan. Ya, kita bisa melihat orang-orang Yahudi yang hanya kurang lebih 20 juta dari 8 miliar, mereka bisa mengokupasi kurang lebih 25% dari pemberian Nobel dunia, STEM dan non-STEM. Dari situ kita lihat bahwasanya mereka tuh sangat memperhatikan investasi di pendidikan. Singapura juga. Nah ini ke depan kalau kita bisa menyikapi pendidikan non-tersier, pendidikan tersier, saya rasa harapan untuk Asia Tenggara ini semakin keren banget dalam 10, 20, dan 30 tahun ke depan. Internet ini sebetulnya ya dimuarakan di prakarsa di tahun 60-an, tapi mulai termanifestasi secara signifikan itu di tahun 90-an. Dan tentunya kita lihat bahwa pertumbuhan penggunaan internet ini sangat eksponensial sampai akhir-akhir ini. Ini dengan semangat untuk mendemokratisasikan informasi. Alhamdulillah itu terjadi. Demokratisasi informasi terjadi, tapi semangat yang ada juga adalah untuk bagaimana bisa mendemokratisasikan ide. Sayangnya yang tidak terjadi adalah demokratisasi ide. Bahkan yang telah terjadi dengan adanya platform-platform internet atau pemberdayaan internet, ini adalah polarisasi ide. Ide semakin ke kiri dan semakin ke kanan. Tidak terjadi sentralisasi narasi. Dan tidak adanya sentra atau sentralitas dalam narasi yang kita mau kembangkan ke depan, ini semakin sulit. Dan ini sudah termanifestasi dalam kalkulus politik dan kalkulus geopolitik. Kita melihat bahwasanya polarisasi percakapan yang semakin ke kiri, semakin ke kanan. Ya orang yang di kiri kalau berkampanye, dia berkampanye berdasarkan the message of hope. Tapi problemnya orang yang berkampanye dengan the message of hope itu memerlukan kredibilitas. Tapi begitu ketahuan bahwa dia nyontek waktu tingkat 2. Ketahuan dia melakukan hal-hal yang kurang berkenan waktu SMA, selesai kredibilitasnya. Dan kalau kredibilitasnya selesai, ya message of hope-nya juga selesai, yang dia akan dikalahkan. Tapi yang di kanan, ini lebih dapat tailwind atau angin dari belakang. Kenapa? Karena dia kalau berkampanye untuk posisi kepemimpinan, dia berkampanye berdasarkan the message of fear, the message of intimidation. Itu lebih gampang karena kalau kita menyuarakan narasi yang kental dengan kekhawatiran, ketakutan, dan intimidasi, itu nggak perlu kredibilitas. Awas loh, kalau lu nggak milih gua, bahaya nih. Karena orang-orang yang datang dari seberang itu bakal ngerampok lo dan segalanya. Itu lebih gampang. Nah ini udah kelihatan yang mana kalkulus politik dan geopolitik di dunia ini semakin bergeser ke kanan. Dan ini kalau menurut saya cukup berkorelasi dengan tidak terjadinya demokratisasi ide. Bahkan sangat berkorelasi dengan terjadinya polarisasi ide, polarisasi percakapan.
Ini keniscayaan yang sangat harus kita sikapi. Kalau tidak, ini ya bisa problematis. Dan secara ekonomi kita udah lihat bahwasanya tidak terjadinya demokratisasi ide, ini sudah termanifestasi dalam peningkatan kesenjangan. Kesenjangan dalam konteks pendapatan, kesenjangan dalam konteks kekayaan, kesenjangan dalam konteks kesempatan, dan yang keempat, ini yang seringkali saya sampaikan sebagai sentripetalisme, pertumbuhan ekonomi. Jadinya pertumbuhan ekonomi di kota primer itu lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di kota sekunder, apalagi di desa-desa. Nah ini agak lucu, padahal sumber daya alam itu ada di kota sekunder dan daerah, tapi terserap ke sentra. Bahkan bukan hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya, talentanya terserap ke pusat. Dan ini yang menyebabkan tidak terjadinya desentralisasi ekonomi atau aktivitas ekonomi. Balik lagi ke Tiongkok. Tiongkok itu secara paradoksal agak beda. Secara politik mereka sentralistis, tapi secara ekonomi mereka sangat desentralistis. Mereka memastikan bahwasanya pimpinan kota, pimpinan provinsi itu kalau mau membangun pabrik, dia nggak perlu konsultasi dengan Beijing, dia nggak perlu perkenan dari Beijing. Dia bisa langsung ke Stuttgart untuk negosiasi dengan Daimler, dia bisa langsung ke Mountain View untuk langsung negosiasi dengan Google, dia bisa langsung negosiasi dengan siapapun lah, selama ada duitnya. Dan pengusaha di kota tersebut, di kabupaten tersebut, di provinsi tersebut juga bisa mengadakan pendanaan lokal dengan dikeluarkannya municipal bond, dengan entrepreneurship yang ada di situ. Ini yang menyebabkan kenapa Tiongkok itu bisa berkembang secara robust sekali. Banyak demokrasi di dunia, sistem politiknya desentralistis, tapi sistem ekonominya jauh lebih sentralistis daripada apa yang kita saksikan di Tiongkok. Ini kalau menurut saya paradoks yang harus kita perhatikan untuk bagaimana kita mengambil sikap ke depan. Balik lagi dengan internet. Internet jadinya sudah terbukti berdampak terhadap politik dan juga berdampak terhadap perekonomian atau tatanan ekonomi. Ini tanpa penyikapan pengobatan terkait dengan kesenjangan kekayaan, kesenjangan pendapatan, kesenjangan peluang, dan juga sentripetalisme pertumbuhan ekonomi, ya niscaya polarisasi percakapan ini akan terus terjadi, polarisasi ekonomi akan terus terjadi, dan kalkulus politik ya akan lama-kelamaan itu bergeser ke kanan. Dan kalkulus geopolitik juga akan lama-kelamaan bergeser ke kanan. Kita akhir-akhir ini kita dijejelin dengan narasi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Saya melihat AI ini sebagai fenomena halusinasi. Halusinasi yang mana ini sangat dipengaruhi dengan hipnotis. Hipnotisnya ini ya tergantung masukan-masukan yang dilakukan dengan pemberdayaan platform large language model. Tapi kalau saya perhatiin platform-platform yang sudah ada tanpa menyebut nama, ini kebanyakan sudah berdiri sebagai for profit dan sebagai closed source. Saya lebih percaya bahwasanya platform AI itu harus open source dan kalau bisa se-non-profit mungkin. Ini lebih nyambung dengan narasi negara-negara berkembang. Ingat, 84% dari populasi dunia itu terkait dengan negara-negara berkembang di dunia yang pendapatannya masih di bawah $13.205 per orang per tahun. Mereka berkepentingan untuk lebih berpendidikan. Jangan disuruh bayar untuk menggunakan platform. Oleh karena itu kalau bisa non-profit. Mereka berkepentingan untuk dilakukannya demokratisasi ide. Makanya berkepentingan untuk dilakukannya open source. Jangan dipagerin. Gimana nih? Ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Dan seringkali narasi yang dikembangkan itu lebih untuk kepentingan political correctness, bukan mencari kebenaran. Jadi ini yang sangat fundamental yang membedakan platform AI satu dengan platform AI lainnya adalah yang satu ini mungkin dia mengejar political correctness berdasarkan ideologi, tapi yang satunya lebih mengejar kebenaran.
Kalau menurut saya platform AI ini, hipnosisnya atau hipnotisnya, ini harus disesuaikan agar ini terus-menerus mencari kebenaran. Dan AI ini kalau menurut saya kekuatannya ini lebih dimiliki oleh negara-negara dan institusi yang jauh lebih kaya. Dan ini sudah terbukti bahwasanya internet membuahkan inequality atau kesenjangan. Resiko bahwasanya AI ini akan memperkeruh the pre-existing inequality ini nggak kecil. Karena saya lihat ini sangat elitis sekali. Siapa yang bisa mengedepankan AI? Itu adalah institusi atau perusahaan atau negara yang jauh lebih kaya daripada yang lain. Karena modal yang dibutuhkan untuk mengedepankan narasi AI ini nggak kecil. Ya, sebagai contoh, kalau kita melakukan search di ChatGPT, itu kebutuhan energinya 10-50 kali lipat dibandingkan simple search di Google. Kalau kita mau mengembangkan image menggunakan AI di platform seperti Sora, kebutuhan energi itu bisa 1.000 sampai 10.000 kali dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan search atau simple search di Google. Ya, kalau Indonesia elektrifikasinya cuma 1.300, ya hampir pasti nggak bisa mengedepankan narasi AI yang sangat membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, kalau menurut saya yang struktural, yang membatasi pengedepanan AI di negara berkembang adalah satu, tidak adanya energi. Kedua, tidak adanya kapasitas untuk mendatangkan fulus untuk mengembangkan energi. Nah, kalau dua ini berkelanjutan untuk durasi yang lama sekali, ya niscaya akan terjadi elitisasi tatanan ekonomi yang lebih keruh, lebih dalam. Di atas apa yang sudah kita saksikan dalam konteks pemberdayaan internet yang membuahkan polarisasi percakapan, polarisasi ide, inequality of wealth, inequality of income, inequality of opportunities, dan centripetalism of economic development. Jadi ke depan, ya kalau kita benar-benar mau menjadi the creator of AI, kita harus berpikir bagaimana kita bisa memberdayakan platform yang open source, yang non-profit, tapi kita juga harus dibekali dengan peningkatan daya energi yang jauh lebih tinggi daripada sekarang karena penggunaan energi untuk pemberdayaan AI itu jauh lebih banyak daripada conventional wisdom. Kita udah bahas mengenai sejarah, ekonomi, sustainability, pendidikan, internet, dan AI. Yang berikutnya yang sering kali dibahas adalah Indonesia. Tanggal 6 Januari 2025 ikut dalam kumpulan atau perkumpulan yang disebut sebagai BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa, plus. Plusnya ini 4 negara, yaitu Iran, UAE, Ethiopia, dan Indonesia. Di Asia Tenggara ada 3 negara lain yang sudah masuk dalam waitlist, yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kenapa Indonesia mengambil sikap untuk ikut dalam BRICS? Ini adalah kelanjutan dari sikap kita untuk bebas dan aktif. Jangan lupa, di tahun 1955 kita merangkul kesepakatan dengan teman-teman kita di Asia dan Afrika di Bandung waktu itu untuk bagaimana kita bisa menyuarakan sikap dan sifat yang anti kolonial. Bagaimana kita bisa memastikan perdamaian antara India dengan Tiongkok. Bagaimana kita bisa memastikan perdamaian dan stabilitas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Bagaimana relevansi negara-negara berkembang itu terus bisa berkembang. Dan ini tentunya termanifestasi dalam kesepakatan non-aligned di tahun 1961. Semenjak itu kita tuh melakukan kerjasama dengan banyak sekali negara. Dengan Amerika dalam konteks APEC, dengan negara-negara maju dalam konteks OECD, beberapa negara di Asia Tenggara mengikuti kerangka kesepakatan kerjasama perdagangan seperti CPTPP yang ada negara-negara maju di situ. Terus juga ada RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, itu juga yang
termasuk New Zealand, Australia, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang. Kita berikan opsi ke India, tapi India belum masuk. Tapi India ya jendelanya ini kita buka selamanya untuk mereka bisa masuk. Jadinya fleksibilitas atau optionality yang ada di Asia Tenggara ini terwujud dalam kapasitas dan keinginan kita untuk merangkul sebanyak mungkin. Zero enemy, 1,000 friends. BRICS ini adalah keinginan kita untuk mengedepankan narasi free and active dan juga optionality untuk kita bisa swing kemanapun, apakah ke barat ataupun ke Tiongkok. Dan tentunya ke depan ini kita harus realistis juga. BRICS ini apa sih sebetulnya intinya? Ya tentunya ada nuansa bahwasanya Tiongkok khususnya dalam BRICS itu menginginkan untuk dilakukannya de-dolarisasi. Tapi yang realistis kita harus menyadari bahwasanya renminbi ini belum mengokupasi secara signifikan pertukaran uang atau transaksi internasional yang seringkali disebut itu SWIFT. Landscape SWIFT itu masih terdominasi atau didominasi oleh dolar yang sekarang kurang lebih 45-49% dari total transaksi di SWIFT. Sedangkan euro yang tadinya 30-an% sudah turun ke 20 sekian persen, yen masih di situ-situ aja, tapi renminbi ini masih hanya di kisaran 3-5%. Jadinya untuk terjadinya de-dolarisasi ini masih a big question mark. Tapi untuk kepentingan diversifikasi aktivitas perdagangan ini nyata. Apalagi dengan dipukulnya Asia Tenggara dengan tarif yang begitu tinggi. Indonesia kena kalau nggak salah 30 sekian persen, Kambodia 49%, Vietnam 40 sekian persen juga. Nah ini punya kepentingan Asia Tenggara untuk melakukan diversifikasi untuk mencari pasar-pasar baru yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa, dan negara-negara baru yang baru saja join yaitu Iran, UAE, dan Ethiopia. Tentunya yang masuk di waitlist juga sudah ada di Asia Tenggara yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Nah diversifikasi ini kalau menurut saya adalah strategi yang bagus sekali untuk Asia Tenggara untuk bisa tidak hanya tergantung dengan pasar besar seperti Amerika Serikat. Jadi kita bisa melihat bahwasanya Tiongkok ini sudah memposisikan sebagai the driver untuk diversifikasi untuk aktivitas ekonomi ke depan. Yang satu lagi yang nempel dengan konsep BRICS ini adalah BRI atau Belt and Road Initiative. Ini yang diinisiasi di tahun 2013 dengan aspirasi untuk menggelontorkan modal untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara sebesar kurang lebih 750-800 miliar dolar. Tapi sayangnya realisasinya setelah 12 tahun ini masih di bawah 80 miliar dolar. Ini menggarisbawahi bahwasanya ada keterbatasan bukan hanya di Tiongkok, tapi juga ada keterbatasan di beneficiary country. Mungkin mereka kesiapannya belum di level yang diinginkan oleh Tiongkok sebagai pemberi modal, tapi juga Tiongkok memiliki keterbatasan yang cukup struktural untuk mengeksportasi modal dengan mata uang asing, walaupun mereka cadangan dolarnya itu luar biasa besar, tapi mereka juga punya filsafat ekonomi yang baru, yaitu the dual circulation economic philosophy, yang mana mereka ingin mengedepankan kepentingan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Dan ini nyata, mereka sudah bisa meningkatkan konsumsi domestik dari 30 sekian persen menjadi 50 sekian persen. Ya tentunya ini at the expense of exports. Jadinya ekspor sebagai rasio terhadap PDB Tiongkok ini niscaya tidak akan meningkat karena konsumsi domestiknya akan meningkat sebagai rasio terhadap PDB-nya, sehingga ya kapasitas mereka untuk melakukan eksportasi mata uang asing ya akan ada keterbatasan yang cukup struktural. Jadi nyambung dengan ketidaksiapan negara-negara yang semestinya menerima bantuan dari Tiongkok, tapi juga dengan keterbatasan Tiongkok untuk mengeksportasi modal ke depan. Nah ini balik ke pernyataan saya sebelumnya bahwasanya dengan tatanan multipolar yang baru
yang lebih terstruktur, yang mana kelihatan siapa yang musuh, siapa yang teman, siapa yang bisa nge-swing, Asia Tenggara ini semakin bisa menempatkan diri sebagai swing state. Jadi semakin kita harus melihat Tiongkok tuh untuk kepentingan apa, Barat untuk kepentingan apa. Kita beranjak ke bagian akhir dari buku saya ini terkait Asia Tenggara. Kalau menurut saya, ke depan vektor yang positif yang harus kita aspirasikan, upayakan, ini pada intinya bagaimana kita bisa menciptakan agency, sentralitas, kapasitas Asia Tenggara untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia. Yang paling struktural untuk membuahkan hal-hal seperti itu, ya balik lagi, pendidikan. Tanpa investasi yang solid di pendidikan, ya kita hanya bisa bermimpi saja. Seringkali kita menyampaikan ke teman-teman di seluruh dunia bahwasanya kita adalah kawasan yang sangat berpotensi, tapi realisasinya selalu dipertanyakan. Tentunya kita nggak mau teman-teman di seluruh dunia itu menderita dari fatigue ekspektasi. Kita mau menyembuhkan, mengobati ekspektasi atau fatigue ekspektasi tersebut dengan aktualisasi nilai lewat investasi di pendidikan. Kalau menurut saya ini penting sekali. Pendidikan yang paling mendasar sampai pendidikan yang tersier. Bagaimana kita bisa mendorong kampus-kampus di Asia Tenggara ini yang jumlahnya bisa 8.000, itu ya syukur-syukur ada 10 kampus di Asia Tenggara yang masuk dalam top 20 in the world. Bagaimana supaya ilmuwan-ilmuwan di Asia Tenggara itu dalam 10 tahun ke depan bisa memenangkan Nobel. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan di Asia Tenggara ini bisa mengpublikasi hasilnya itu dalam jurnal-jurnal dan mengokupasi anggaplah sekitar 20-30% dari publikasi di jurnal-jurnal scientific yang sifatnya sangat internasional. Pendidikan yang pertama. Yang kedua tentunya adalah bagaimana kita bisa membesarkan ruang ekonomi kita. Ini termanifestasi dalam ruang fiskal dan ruang moneter. Bagaimana uang beredar di setiap negara di Asia Tenggara itu bisa melebihi 150% dari PDB-nya. Indonesia masih 45%, Filipina masih 80%, Laos dan Brunei itu juga masih di bawah 100%. Nah, kalau uang beredar di masing-masing negara itu sudah di atas 105%, bahkan bisa di atas 200%, lebih gampang karena fulusnya ada. Jadi kalau kita beraspirasi untuk membangun apapun, fulusnya ada, itu tinggal dicari akal aja bagaimana supaya fulus itu diuntungkan. Tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan ruang fiskalnya agar rasio pajak atau tax ratio, rasio antara pendapatan pajak dengan ekonomi bisa meningkat dari kisaran 10-16% yang ada sekarang, syukur-syukur bisa menjadi 20-30%. Kalau kita sudah memiliki ruang fiskal, ruang moneter yang robust, ya niscaya kita memiliki ruang ekonomi yang robust. Kita bisa merangkak di rantai nilai. Kita bisa merangkak di rantai geopolitical global order. Dan kita bisa mengekspresikan bagaimana kita bisa mengekspansi otonomi strategis kita. Dan yang berikutnya setelah pendidikan, setelah ruang ekonomi, bagaimana kita bisa bercerita. Nah ini kalau kita lihat, buku yang terpublikasi, ini kurang lebih 140-150 juta. Buku yang terkait Asia Tenggara itu kurang lebih 300.000. Bayangin, Asia Tenggara yang populasinya 700 juta, yang kurang lebih 9% dari populasi dunia hanya ternarasi dalam publikasi buku yang tidak melebihi 1% dari seluruh publikasi buku yang sudah terpublikasi. Ini menggambarkan dan bahkan menggarisbawahi bahwasanya storytelling mengenai dan oleh Asia Tenggara itu sangat minim. Bahkan dari 300.000 buku yang sudah terpublikasi mengenai Asia Tenggara, ini kebanyakan ditulis oleh orang non-Asia Tenggara.
Jadinya ini yang kalau menurut saya harus disikapi, bagaimana kita bisa mengselaraskan bahwasanya persentase buku yang dipublikasi mengenai dan oleh Asia Tenggara itu mirip kurang lebih 9% dari total buku, karena populasi Asia Tenggara itu kurang lebih 9% dari populasi dunia. It's a big homework. PR-nya ini luar biasa besar. Tapi kalau kita mau ke sana, kesuksesan tuh hanya bisa terjadi dengan tentunya coincidence, ambisi, dan imajinasi. Imajinasi itu hanya bisa terjadi kalau guru memicu kita untuk bisa berimajinasi. Dan tentunya ambisi itu juga harus dipengaruhi oleh pemimpin. Pemimpin tuh bisa ada di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di tempat ibadah, di institusi sosial, yang mana seorang pemimpin itu berani dan sering membahas ide, bukan membahas peristiwa atau orang. Jadinya kalau kita bisa berinvestasi di pendidikan, meningkatkan ruang ekonomi kita, dan meningkatkan kapasitas kita untuk bercerita, berdongeng, melakukan storytelling, nggak ada alasan untuk kita tuh bisa melakukan kolaborasi dengan komunitas internasional. Semakin kita bisa melakukan kolaborasi, komunikasi dengan komunitas internasional, semakin kita bisa mereaktivasi multilateralisme yang sangat lagi sakit atau redup sekarang dengan adanya goncangan-goncangan di beberapa titik atau flashpoint di dunia. Kita melihat bahwasanya hal-hal yang kita saksikan terjadi di Ukraina, di Gaza, bahkan di sekitar Levant, di Iran, di beberapa flashpoint lainnya, ini memerlukan interlokutor. Saya sangat berada di kubu yang percaya bahwa Asia Tenggara ini sangat bisa menjadi interlokutor yang bisa menjembatani antara Islam dengan Barat, antara Tiongkok dengan Barat. Karena posisi geostrategis kita yang kuat sekali, dan skala ekonomi yang nomor 5 atau nomor 6, skala populasi yang nomor 3 di dunia setelah Tiongkok dan India. Jadinya ini hal-hal yang kita harus sadari, kita perhatikan, dan kalau kita mengedepankan pendidikan, ruang ekonomi, storytelling, dan kepentingan kita untuk melakukan kolaborasi, ya insya Allah Asia Tenggara bisa menjadi wilayah yang keren banget. Itu saja ulasan saya terkait dengan buku yang saya baru tulis. Semoga bermanfaat. Inilah Endgame.